Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat pagi menjelang siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya saya mengucapkan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentunya masih semangat untuk menjalankan aktivitasnya, terutama untuk menonton atau juga menyaksikan program pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial hari ini, yaitu program podcast series yang telah diusung oleh Tribun Timur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-415. Dan juga dalam program ini nantinya kita akan mengundang dan juga berbicara terkait hal-hal yang menjadi kebanggaan juga inspirasi dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kemudian kita akan berbincang dengan kepala wilayah yang ada di kecamatan Kota Makassar itu sendiri. Dan juga kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber, yaitu kepala wilayah atau pimpinan wilayah kecamatan yang ada di Kota Makassar, yaitu Kecamatan Ujung Pandang. Yaitu ada Bapak Syahrial Syamsuri SIP MM selaku camat dari Kecamatan Ujung Pandang. Dan tentunya tema kita hari ini yaitu akan membahas terkait pemulihan ekonomi di Kecamatan Ujung Pandang. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak Syahrial. Waalaikumsalam Mbak Fio. Waalaikumsalam, ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Pak. Pak, mungkin sebelum kita berbincang terlalu jauh nih, mungkin ada bagusnya membuat kesepakatan. Vio bisa panggil Pak Syahrial ini dengan sebutan apa ini Pak? Nama kecil saya saja. Oh, Cali. boleh ya Pak? Ya. Pak Cali, Ya. atau Pak Cali atau Pak Camat aja ya, Ya, Pak? boleh, Seperti, bebas. Iya, seperti yang biasa digunakan oleh masyarakat mungkin ya Pak? Iya, bebas. Pak, aktivitasnya belakangan ini disibuki dengan apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau keseharian kami ya tetap seperti biasa, melayani masyarakat, tugas-tugas kewilayahan yang ada di kecamatan. Kami lebih sering turun ke lapangan, apalagi sekarang lagi proses pemulihan dari COVID, Ya, sehingga betul, Pak. kita sangat sering mengontrol wilayah. Jadi ada tentunya effort lebih besar ya Pak, Iya. di mana yang terjadi, kita ketahui bahwa pada saat pandemi ini kan kita beberapa sektor tentunya bisa dikatakan mati ya Pak. Iya, benar. Kemudian kali ini sudah berada pada tingkat untuk pemulihan. Iya. Betul ya Pak? Benar. Pak, sebelum kita terlalu jauh nih, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih atau apa sih motivasi seorang Bapak Cali ini selaku camat sehingga bisa menjadi camat nih Pak? Motivasinya ya sebenarnya mengalir saja ya. Mengalir saja. Kami kebetulan memang basic pendidikannya di situ. Oke. Kami sekolah pamong di IPDN kurang lebih 3,5 tahun di sana. Jadi untuk jenjang ya memang sudah berkesesuaian dengan basic pendidikan kami ya. Kalau untuk menjadi camat itu mengalir saja, ya. Amanah yang diberikan Bapak Wali Kota kepada kami, Ibu Wakil Wali Kota kepada kami, itu kami membantu. Oke, siap. Jadi bagaimana mengambil tanggung jawab yang telah diberikan ya Pak. Jadi motivasi utamanya bagaimana bisa menjadi pelayan atau juga biasa dikatakan pelayan publik ya Pak, di masyarakat. Pak, mungkin bagaimana sih gambaran umum atau profil dari Kecamatan Ujung Pandang itu sendiri, bisa diceritakan Pak? Iya, jadi Kecamatan Ujung Pandang itu kalau saya bisa katakan itu etalasenya Kota Makassar. Oke, Kota Makassar. Banyak mungkin yang mengatakan bahwa ibu kota Kota Makassar itu di Kecamatan Ujung Pandang. Kenapa? Karena pusat pemerintahan di Kota Makassar itu, kantor-kantor pemerintahannya itu ada di Kecamatan Ujung Pandang. Kita punya kantor wali kota, balai kota kita punya, kita punya gubernuran, kemudian kita punya rumah dinas Panglima, Pangdam, terus ketua DPRD kita punya. Kepala Kejaksaan Tinggi kita punya. Hampir sebagian besar pejabat-pejabat tinggi yang ada di Kota Makassar itu tinggalnya di Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian pusat-pusat perekonomian kami juga punya. Rata-rata itu perbankan, bank-bank cabang utamanya itu ada di Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian pusat-pusat perkantoran juga, apalagi perhotelan, ya, sebagian besar ada di Kecamatan Ujung Pandang, sehingga kami bisa katakan bahwa Kecamatan Ujung Pandang itu etalase Kota Makassar. Jadi gambaran kecil
Kota Makassar itu bisa kita lihat di Kecamatan Jumpandang. Wisatawan-wisatawan luar atau lokal maupun asing, kalau misalnya berkunjung ke Kota Makassar, yakin dan percaya pasti menginjakkan kakinya di Kecamatan Jumpandang. Betul. Ya, ada 15 kecamatan di Kota Makassar. Ya. Mungkin wisatawan tidak menginjakkan kaki di 15 kecamatan, tapi pasti menginjakkan kakinya di Kecamatan Jumpandang. Oleh sebab itu, kalau misalnya Kecamatan Ujung Pandang itu tidak bagus, berarti bisa memberikan gambaran satu Kota Makassar itu tidak bagus. Betul. Iya. Pak. Seperti itu. Kalau untuk kewilayahan, Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan, ada 37 RT, RW, kemudian 139 RT. Dan uniknya juga Kecamatan Ujung Pandang itu satu di antara kecamatan di luar kecamatan kepulauan yang memiliki pulau. Ya, jadi Kecamatan Ujung Pandang ada 4 pulau di situ. Ada Pulau Samalona, ada Pulau Gusung, ada Pulau Lae-Lae, ada Pulau Kayangan. Kami punya 4 pulau, jadi potensi pariwisata kami punya. Nah, saya kira itu gambaran umumnya ya Pak. Ya, gambaran umum dan juga dari penjelasan Bapak ini bahwa Kecamatan Ujung Pandang merupakan inti atau core dari Kota Makassar itu sendiri, karena di mana merupakan kecamatan yang satu-satunya memiliki kepulauan nih Pak. Seperti disebutkan bahwa ada 4 pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Dan juga merupakan bisa dikatakan bahwa center of city Kota Makassar, karena di mana ada perhotelan, perindustrian, perbankan dan sebagainya, dan juga merupakan wilayah pemukiman dari pejabat yang ada di Kota Makassar itu sendiri ya Pak. Benar. Oke Pak, lantas menjadi pertanyaan nih, dalam Kecamatan Ujung Pandang program unggulan seperti apa yang sudah dilakukan dan juga diimplementasikan dari pemerintah kota nih Pak? Sebenarnya kami punya banyak program unggulan, tetapi muaranya program kami itu tetap mengacu ke visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Jadi setiap program yang kami laksanakan itu kami upayakan itu adalah penjabaran dari visi misi dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Ada beberapa poin, jadi 3 poin utama yang fokus kami ini adalah bagaimana kami bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, kemudian adaptasi sosial dengan baik, dan juga imunitas kesehatan yang baik. Kalau untuk ini 3 fokus kami ini untuk sampai saat ini. Pak, terkait program dari Pemkot itu sendiri yang ada di Kota Makassar yang menjadi unggulan juga tentunya ada lorong wisata ya Pak, dalam rangka pemulihan ekonomi nih. Salah satu program salah satu program yang kemudian terus ditingkatkan oleh kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar, dan juga tentunya Kecamatan Ujung Pandang terkhususnya Pak. Pak, lantas menjadi pertanyaan Pak, sosialisasi atau edukasi seperti apa yang sudah diberlakukan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi yang ada di Kecamatan Ujung Pandang nih? Jadi proses pemulihan ekonomi, tidak apa-apa saya jelaskan. Siap Pak. Betul. Kalau program kami bertahap, jadi tidak serta-merta pemulihan ekonomi. Tadinya kan di 2 tahun ke belakang kita betul-betul dilanda yang namanya COVID, sehingga itu berpengaruh ke ekonomi masyarakat. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah bagaimana memastikan imunitas masyarakat kita kembali kuat dan normal. Nah, itu kita lakukan dengan program-program vaksinasi, bekerja sama dengan Tripika yang ada di kecamatan. Kami door to door, kami keliling memastikan bahwa masyarakat ini betul-betul sudah tervaksin. Karena kalau tidak tervaksinasi masyarakat, sulit mereka mengakses kegiatan-kegiatan di masyarakat. Bahkan sekarang kalau kita mau terbang, kita harus booster dulu. Betul, Pak. Ya, kita mau masuk mall harus scan peduli lindungi. Jadi kalau masyarakat tidak divaksin, itu sulit mereka untuk mengakses. Nah, setelah kita memastikan imunitasnya kuat, kemudian kita support di ekonominya langsung. Nah, kami di awal masa jabatan kami launching program yang namanya Pakanjara. Pakanjara itu parade makanan jajanan rakyat. Kami sempat
melaksanakan itu di sekitaran Taman Macan. Itu tujuannya kami untuk memacu masyarakat untuk kembali produktif, menghasilkan produk-produk UMKM, utamanya jajanan-jajanan. Karena di Taman Macan itu sering dikunjungi masyarakat untuk olahraga di situ, ya apa salahnya. Nah, kita buat dalam bentuk yang tematik. Jadi waktu itu kami mengundang beberapa komunitas. Komunitasnya itu mobil-mobil yang tema-tema jajanan itu, yang Viwi, yang otentik gitu ya? Ya, yang otentik. Kita panggil, kemudian kami kerjasamakan mereka dengan masyarakat kami. Jadi mereka silakan berjualan di situ dengan catatan sebagian dari penjualan itu harus produk UMKM dari masyarakat kami. Nah, itu berjalan kurang lebih 1 bulan 2 bulan, kemudian berpindah ke lorong wisata. Ya, karena program lorong wisata sudah mulai diluncurkan sehingga Pak Ganjar kami hentikan, kemudian kami pindahkan ke lorong. Sekarang lebih dikenal dengan lorong wisata. Lorong wisata konsepnya lebih luas lagi. Lorong wisata itu bagaimana kita membuat satu wilayah lorong itu yang tadinya tidak ada potensi ekonomi di dalam, tapi dengan adanya lorong wisata kita percantik lorongnya, kita promosikan lorongnya, kita libatkan SKPD untuk memberikan edukasi ke masyarakat yang ada di situ untuk membuat satu program unggulan, satu produk-produk UMKM unggulan untuk dijual. Nah, jadi yang tadinya tidak ada jualan di lorong itu, masyarakat bisa menjual di situ. Yang lucu, yang uniknya kemarin di salah satu lorong di kecamatan kami itu sempat diadakan satu sosialisasi oleh komunitas, sosialisasi kepada masyarakat dengan temanya mereka. Kebetulan pada saat sosialisasi itu yang hadir banyak. Ada satu masyarakat yang memang hobinya di sana itu dia buat burger. Dia buat burger. Waktu itu iseng-iseng saja dia buat burger, kemudian dia jual. Ternyata laku. Habis. Akhirnya sampai sekarang dia jualan burger di lorong itu. Itu salah satu bukti bahwa lorong wisata itu betul-betul meningkatkan pendapatan masyarakat yang tadinya tidak berjualan, kemudian bisa berjualan, dapatkan hasil. Kemudian yang ketiga, satu lagi yang mungkin bisa kita banggakan sebagai program pemulihan ekonomi, yaitu yang besok, ya setiap hari Selasa kita laksanakan. Ini salah satu program Bapak Wali Kota juga, yaitu melaunching yang namanya Ojol Day. Ojol Day itu kami birokrat yang ada di Pemkot Makassar itu tidak boleh membawa kendaraan. Kita harus pakai ojek ke kantor. Jadi rutinitas itu. Saya minum dulu ya. Silakan Pak. Jadi rutinitas itu kemudian yang memacu juga pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Mungkin bisa dikatakan bahwa pemulihan ekonomi sudah dilakukan oleh Kecamatan Ujung Pandang ini dimulai dari Pak Kanjara itu ya Pak. Kemudian berlangsung, maksudnya ada peningkatan nih ke tujuannya ke lorong-lorong yang ada. Nah Pak, menjadi pertanyaan bagaimana sih kondisi lorong-lorong yang ada sebelum diubah sedemikian rupa menjadi lorong wisata? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Dulu ya bagaimana lorong itu kan stigma masyarakat itu kan kalau kita masuk di lorong itu kalau istilah nama Makassar itu daerah Texas, bahaya, gelap. Kalau di lorong itu banyak anak-anak muda yang cuman duduk-duduk, tidak ada kerjaan, itu biasanya rese jadinya kan. Tapi itu cuma stigma masyarakat. Padahal ternyata di lorong wisata itu sangat berpotensi. Buktinya sekarang lorong wisata banyak menghasilkan produk-produk UMKM yang menjadi unggulan Kota Makassar. Nah, berbicara produk-produk unggulan kota UMKM itu sendiri yang ada di Kecamatan Ujung Pandang, Pak. Apa sih produk-produk unggulan yang sudah lahir dan juga menjadi potensi nih Pak yang bisa dibanggakan? Kalau kami yang banyak dikenal itu, Mbak Vio tahu enggak sop ubi lorong? Tahu Pak, tahu. Nah, itu wilayah Kecamatan Ujung Pandang itu.
Jadi Sop Ubi Datu Museng Ya, yang betul, di Pak. lorong. Itu salah satu produk kuliner Kecamatan Ujung Pandang yang sangat dikenal. Kemudian kalau di daerah mana lagi tuh ya? Sebenarnya banyak sih. iya. Tapi mungkin yang Iya, menjadi iya, sorotan iya. dan diingatan Bapak ini yang paling Kalau untuk berkesan. produk-produk daur ulang, Iya. ya banyak juga. Kerajinan-kerajinan tangan, ya banyak ya dia dibuat. Apalagi kan kita tahu bahwa di Kecamatan Ujung Pandang ini terkenal dengan selain pusat kota dan juga menjadi tempat kuliner ya Pak. Iya, kalau kulinernya banyak. Iya betul. Dan satu unggulan yang berkesan ini adalah sop ubi yang Iya, dikatakan oleh iya, Bapak itu ini. cuma salah satu. Iya salah satu. Tentunya masih banyak yang lainnya Iya. Pak ya. Pak, lantas total lorong wisata yang ada di Kecamatan Ujung Pandang sampai saat ini sudah ada berapa Pak? Kalau yang kami target tahun ini 70. Oke, 70. Ya, kami target 70 tuntas untuk di tahun ini. Untuk progresnya sudah hampir semua. Kurang lebih sudah di angka 80 sampai 90%. Pak, dari lorong wisata ini kan boleh dikatakan secara teknis pengelolaan lorong wisata yang ada ini dibuat seperti apa? Mungkin seperti yang kita ketahui ada beberapa informasi bahwa ada pemasangan paving block atau granit. Kalau dari Kecamatan Ujung Pandang ini bagaimana Pak sistem Iya. pengelolaannya? Kalau untuk pengadaannya, dari pengadaan itu kami disupport oleh SKPD terkait yang dikatakan tadi Mbak Vio itu. Kalau untuk granitnya kami disupport PU. Kemudian untuk masyarakatnya itu untuk izin-izin usahanya mereka kami disupport Dinas Penanaman Modal. Kemudian kami juga dapat support untuk digitalisasi lorong melalui CCTV dari Dinas Kominfo. Jadi banyak dinas yang masuk. Tapi untuk pengelolaannya itu kami sudah membentuk yang namanya Dewan Lorong. Ya, Dewan Lorong itu beranggotakan 3 orang di setiap lorong. Satu dari unsur yang dituakan di situ. Kemudian satu dari unsur perempuan. Gender, kemudian satunya dari milenial. Jadi 3 unsur ini yang akan berkolaborasi untuk melakukan pengelolaan terhadap aset-aset yang ada di lorong tersebut. Jadi selama ini kan kalau misalnya pemerintah melaksanakan satu program di satu wilayah, itu biasanya pada saat di launching saja bagus, tapi keberlanjutannya tidak ada biasanya. Oleh sebab itu kami membentuk yang namanya Dewan Lorong yang tujuannya apa? Supaya Dewan Lorong ini yang akan proaktif untuk membuat program ini bisa berlanjut lagi, sekaligus menjaga aset-aset yang ada di lorong tersebut. Berarti bisa dikatakan progres dari adanya Dewan Lorong ini sangat membantu ya Pak? Iya, pasti. Sangat membantu. Dari menjaga potensi-potensi ada juga meningkatkan ya Pak? Iya. Betul. Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih bentuk pembinaan? Kan kalau boleh dikatakan ada tiga orang nih yang ada di Dewan Lorong, yang salah satunya adalah milenial nih Pak. Iya. Bagaimana sih cara mengajak atau juga membina milenial yang ada di lorong-lorong wisata khususnya Kecamatan Ujung Pandang Pak? Kalau mengajaknya sih biasa saja ya. Tapi antusiasnya lumayan bagus. Kami cuman sekali mengajak, mereka langsung mau karena mungkin mereka lihat potensinya. Bahkan untuk proses digitalisasi lorong melalui barcode itu di sebagian lorong kami, Dewan Lorong milenialnya itu yang buat barcode-nya. Iya, barcode lorong yang kalau kita scan melalui HP itu sudah muncul potensi-potensi lorong di handphone kita. Itu yang buat barcode-nya itu di sebagian wilayah kami adalah Dewan Lorong yang milenial. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau untuk mungkin dari segi melek teknologi, ya milenial lebih unggul di situ. Jadi bisa dikatakan bahwa perkembangan dari digitalisasi yang ada di lorong wisata ini tidak lepas dari bantuan atau juga campur tangan dari kaum milenial itu sendiri ya Pak? Benar. Pak, kabarnya juga Bapak Wali Kota kita yaitu Bapak Dani Pomanto kan telah mengunjungi lorong yang ada di Kecamatan Ujung Pandang ini yaitu lorong Haderslab ya Pak? Yang
kemudian dikatakan bahwa memiliki potensi besar. Nah, Iya. menjadi pertanyaan nih Pak, potensi apa saja yang dimaksud nih potensi besar sehingga bisa dikabarkan bahwa kunjungan ini sangat luar biasa? Jadi begini, kemarin waktu Bapak Wali Kota berkunjung ke Lorong Haderslev, itu bertepatan dengan kunjungan dari Duta Pemuda. Duta Pemuda, oke. Jadi pada saat itu Duta Pemuda, Duta Pariwisata, dan satu lagi Duta apa saya lupa namanya. Mereka mengadakan satu kegiatan yang namanya Japa Lorong. Japa Lorong. Ya, jadi mereka jogging. Oke. Pagi jogging, setelah jogging mereka singgah ke lorong wisata. Nah, di lorong wisata itu mereka melaksanakan kegiatan panen tanaman produktif, sayur-sayuran yang ada di lorong wisata. Kemudian mereka melaksanakan kegiatan lomba masak dengan memanfaatkan hasil panen sayuran tadi. Jadi pas bersamaan kegiatan itu, pas juga Pak Wali Kota datang ke situ sehingga ramai. Potensinya di sini apa? Bahwa di lorong wisata itu kita punya Ya mungkin dari segi tanaman fasilitas, ya, Pak, fasilitas pasti kami punya tempat kuliner. Oke. Di dalamnya kami untuk bisa digunakan makan kuliner. Kemudian ada daerah budidaya, ya budidaya di dalamnya itu termasuk tanaman-tanaman produktif tadi. Sayur-sayuran, ada pokcoy, ada tomat, kemudian ada juga budidaya lobster air tawar. Kemudian ada juga budidaya, kalau kami di Haderslev itu budidaya ikan koi. Ikan koi ya Pak? Ya, ikan koi itu lumayan juga. Sudah panen Pak? Iya, sudah. Ikan koi sudah ya? Kalau hasil dari ikan koi itu banyakannya dijual ke pasar hobi, kemudian ke pasar ikan yang di Jalan Hasanuddin itu, di situ. Kemudian potensinya lorong Haderslev itu sebenarnya sangat berpotensi karena dari kewilayahannya. Ya, lorong Haderslev itu tempatnya di tengah-tengah Jalan Sombopu. Kita tahu bahwa Sombopu itu kan tempat pusat oleh-oleh di situ. Jadi banyak wisatawan yang hadir datang ke Makassar itu menyempatkan dirinya singgah di Sombopu untuk berbelanja oleh-oleh. Kalau dia melihat ada lorong wisata di situ, ya tertarik, terbukti. Semenjak kami menata lorong wisata Haderslev itu sampai dengan hari ini itu sudah banyak sekali wisatawan asing yang masuk ke dalam. Iya. Bahkan sempat pada saat saya berkunjung ke sana untuk memantau pelaksanaan kegiatan di sana, kami bertemu salah satu bule dari, kalau tidak salah, Jerman ya waktu itu. Ya, mereka antusias melihat budidaya. Nah, sekarang yang kami mau kami coba buat di situ, kami ingin membuat satu tempat di lorong itu yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan asing untuk mengaktualisasikan dirinya dia. Jadi bukan sekedar datang melihat, oh ini budidaya ini, tapi dia ikut mencoba. Ikut mencoba bagaimana caranya, misalnya menanam, menanam, gimana cara nanamnya, sehingga dia ikut terlibat. Kalau yang kami lihat, kalau misalnya seperti itu bisa lebih menarik lagi. Betul Pak. Dan tentunya dengan adanya ide ini membutuhkan juga tenaga-tenaga yang kompeten ya Pak, mungkin dari segi penjelasan. Iya benar. Jadi kami bertahap akan mengarah ke situ. Hingga saat ini sudah sampai mana nih Pak tahapnya? Kami masih mencoba untuk mencari orang-orang dari dinas untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita, memberikan pelatihan-pelatihan, skill training kepada masyarakat supaya dia bisa lebih produk-produk budidayanya itu bisa lebih bagus lagi. Ide ini kemudian menjadi sangat luar biasa nantinya Pak jika bisa dikembangkan, betul Pak. Pasti. Tentunya dimulai dengan adanya training kebahasaan mungkin ya Pak. Bahkan kalau misalnya jadi ya, mudah-mudahan bisa jadi, misalnya ada wisatawan asing yang ingin masuk ke situ, ingin mencoba budidaya koi misalnya. Betul Pak.
Ya bukan tidak mungkin dia mencari penginapan di dalam lorong wisata tersebut. Sehingga masyarakat juga bisa menyewakan dia punya rumah misalnya. Itu menghasilkan uang lagi ke masyarakat. Ya, itu Dan ini merupakan bentuk pemulihan lagi ya, iya Pak? benar, itu tujuan jangka panjangnya kami itu. Kan sebenarnya lorong wisata ini luas, masih bisa, tinggal bagaimana kita melihat peluang. Bagaimana kita lebih dalam mengkaji itu supaya bisa menghasilkan potensial lebih besar lagi. Terkait peluang ini Pak, kata peluang ini apakah diserahkan kepada masyarakat itu sendiri atau juga tentunya ada sentuhan atau bantuan dari kecamatan khususnya Pak? Pasti kami bantu, pasti kami bantu. Tapi untuk melihat peluang itu kami harapkan masyarakat yang bisa lebih jeli. Betul Pak. Iya, karena yang akan merasakan dampaknya kan mereka. Kami sendiri. tinggal bagaimana mendorong mereka dari belakang. Kita membantu fasilitas mereka, tapi yang akan mengeksekusi kan nantinya mereka. Sehingga kami harapkan yang bisa lebih jeli melihat itu adalah masyarakat itu sendiri. Dan tentunya yang menjadi daya tarik nantinya bahwa bukan hanya dari segi keindahan dari lorong-lorong wisata yang ada Pak. Betul. Dan ini yang kemudian menjadi sorotan lagi nih Pak, dari Ibu Wakil Wali Kota Makassar yaitu Ibu Fatmawati Rusdi yang mengatakan bahwa adanya lorong wisata Bangsal dan juga lorong wisata Mangkuran nih Pak, dikatakan dari segi kebersihan sangat terjaga dan juga jalan paving blocknya tertata rapi serta drainasenya lancar Pak. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Apakah masih bertahan? Iya, atau bagaimana, bahkan Pak? sudah semakin bagus kalau Bangsal itu. Bagaimana Pak? Iya, kemarin kami mendapatkan bantuan dari Dinas Pariwisata di situ. Sekarang sudah full mural di situ. Kemudian kami dapat bantuan juga beberapa gerobak untuk jualan. Tapi gerobaknya bukan gerobak-gerobak yang itu bagus, unik, tematik. Itu sudah terpasang di situ dan kami sudah tempatkan masyarakat di situ. Ya intinya lebih bagus dari sebelumnya lah. Ya lebih bagus dari sebelumnya. Sayang saya enggak bawa videonya. Nanti bolehlah ke sana. Dari lorong wisata Bangsal ini yang kemudian juga menjadi salah satu unggulan kami juga itu. Ya, Pak? Iya. Kalau di sana potensinya tetap jajanan-jajanan juga ada, tapi di sana itu keunggulannya dia punya potensi budaya. Iya. Seperti apa, di sekitar lorong Bangsal itu ada satu yayasan seni, yayasan seni budaya yang sudah lama berdiri, namanya Yayasan Angin Mamiri. Yayasan Angin Mamiri itu sudah banyak menghasilkan pelaku-pelaku seni. Bahkan di event-event besar seperti event F8 yang kemarin kunjungan Bapak Wali Kota ke Australia membawa penari itu dari Yama semua itu. Dari Yayasan Angin Mamiri itu sendiri ya Pak? Benar. Pak, jadi lorong-lorong wisata yang ada di Kecamatan Ujung Pandang ini bukan hanya satu potensi yang dimiliki ya Pak, tentunya ada pembedaan, ada yang dari segi budaya, ada yang segi kuliner. Nah Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa ada mural-mural nih. Nah, pelaku-pelaku yang mungkin menggambar mural ini dari mana nih Pak? Macam-macam, iya. Tapi sebagian besar dari masyarakat itu sendiri. Iya. Kalau sama tadi di Haderslev, kami biasanya cuma membantu cat. Kadang kalau kami berkunjung ke masyarakat, masyarakat bilang, Pak, enggak adakah bantuan cat? Oh iya, saya bantu cat, tapi yang bagus ya catnya, kasih cat, besok sudah jadi dia bikin, dia buat apa yang burung itu, flamingo. Nah, itu masyarakat semua yang buat itu. Masyarakat setempat, iya, Pak? Masyarakat bukan bekerja sama dengan orang luar enggak, gitu? Enggak, masyarakat sendiri. Pak. Pak, lantas sudahkah mendapat apresiasi atas beberapa lorong wisata yang bisa dikatakan sudah ada beberapa yang menjadi unggulan nih Pak? Sudahkah mendapat apresiasi dari pemerintah kota itu sendiri? Kalau apresiasi pasti, iya. Bukti kunjungan Bapak Wali Kota itu kan salah satu bentuk apresiasi bahwa Bapak Wali Kota sudah mengakui bahwa lorong wisata itu telah kita buat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan beliau. Buktinya beliau menghadiri langsung. Itu salah satu bentuk apresiasi menurut saya. Iya. Pak, lantas langkah strategis apa yang kemudian akan dikembangkan dan juga untuk mempertahankan lorong wisata yang ada nih Pak? Kalau untuk mempertahankan ya pasti kami akan terus memantau itu. Kami akan memperkuat Dewan Lorong yang tadi kami buat, karena yang kami harapkan nanti Dewan Lorong ini akan merekrut
masyarakat di sekitar untuk lebih proaktif lagi. Ya, tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti, tapi lorong wisata ini bisa berkembang lagi. Seperti yang saya katakan tadi, bisa berkembang jauh. Tinggal bagaimana masyarakat melihat potensi itu, melihat melihat peluang. Ya, kalau misalnya dia jualan jajanan hari ini, ya besok mungkin jualan makanan besar, makanan berat. Kalau misalnya besok makanan berat, ya besoknya lagi dia bisa berkembang jadi oleh-oleh misalnya. Iya, seperti itu. Apalagi nanti menurut Bapak Wali Kota ini setiap produk-produk UMKM yang ada di lorong itu nanti akan dikumpulkan, akan dimasukkan di yang namanya inkubator center. Di inkubator center ini nanti akan dinaikkan standar-standarnya, standar produk UMKM-nya yang tadinya tidak berstandar kemudian menjadi standar, yang tadinya mungkin belum bersertifikasi halal kemudian itu sudah memiliki sertifikasi halal, dan nanti setelah dia masuk di inkubator itu ya dia menjadi startup lorong yang sudah siap untuk dipasarkan ke luar. Mudah-mudahan nanti. Pak, berkaitan dengan hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak ini kan tentunya kita berharap bahwa UMKM yang ada di lorong-lorong Kecamatan Ujung Pandang itu sendiri bisa menghasilkan produk-produk unggulan nih Pak. Pak, menjadi pertanyaan, sebenarnya produk unggulan dari UMKM itu sendiri mungkin ada yang berbentuk kemasan. Ya. Itu seperti apa sih Pak yang sudah ada hingga saat ini? Banyak. Kemarin itu Bapak Wali Kota sempat coba juga. Kalau di lorong Haderslab itu ada minuman kemasan dari kurma ya kalau nggak salah. Minuman kemasan ya Pak? Iya, kurma. Tapi itu kan masih belum, yang saya katakan tadi belum berstandar. Nanti kami harapkan setelah masuk di inkubator center itu sudah berstandar, sudah punya label, sudah punya sertifikasi halal sehingga kita bisa pasarkan lebih jauh. Kemudian ini belum lama, dua hari yang lalu kalau nggak salah, masyarakat di situ berinovasi lagi. Jadi dia buat es krim pokcoy. Es krim pokcoy? Iya, es krim pokcoy. Jadi tanaman pokcoy itu saya nggak tahu bagaimana diolahnya sehingga bisa jadi es krim. Saya belum coba juga, Pak Lurahnya sudah coba. Dia sampaikan ke saya, dicoba dulu Pak, ya nanti saya coba. Itu kalau misalnya bagus, jadi kita buat kemasan itu bisa menjual. Betul Pak. Dan tentunya inovasi ini diharapkan bisa bertahan dan juga terus meningkat Pak. Apalagi kan menjadi pertanyaan, bagaimana sih pengolahan dari pokcoy ini yang kita tahu bahwa pokcoy ini adalah sayuran ya Pak. Kemudian diolah menjadi es krim. Es krim ya. Saya juga bingung gimana caranya. Tapi itulah kreativitas masyarakat di situ. Nantinya perlu dicoba nih Pak. Iya boleh, silakan ke Haderslab. Kan belum dicoba nih Pak. Silahkan. Siap Pak. Pak, mungkin kalau kita berbicara tentang pemulihan ekonomi, sebenarnya kita tidak lepas dari bagaimana pelayanan yang ada juga di Kecamatan Ujung Pandang itu sendiri kan, bagaimana pelayanan yang baik tentunya menghasilkan perekonomian yang stabil nih Pak. Bisa dikatakan bagaimana sih bentuk pelayanan-pelayanan yang diberikan dari Kecamatan Ujung Pandang itu terhadap masyarakat Pak? Pelayanan ya sama seperti kecamatan-kecamatan lain. Intinya pelayanan itu adalah bagaimana masyarakat itu puas. Ya, tidak ada target lain selain bagaimana masyarakat itu bisa puas menikmati layanan kita. Jadi tergantung keinginan masyarakat. Sepanjang itu memang kebutuhannya mereka yang mereka butuhkan dari kami, ya kami pasti akan siapkan itu. Kami akan upayakan itu. Apakah ada inovasi-inovasi yang diberikan terkait pelayanan publik Pak dari Kecamatan Ujung Pandang? Inovasinya ya terus kami benahi pasti. Inovasi pelayanan sebenarnya banyak. Sekarang kalau kami di Kecamatan Ujung Pandang itu kan saya katakan tadi bahwa kita ini di wilayah perkotaan, wilayah ibu kota. Kalau di Kecamatan Ujung Pandang itu mobilitas masyarakatnya itu sangat tinggi. Betul Pak. Ya, masyarakat yang ada di Kecamatan Ujung Pandang itu mungkin kalau kita mau menemuinya ya nanti di malam hari, karena siang hari produktivitasnya tinggi, mobilitas tinggi, sehingga
peluang-peluang masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan-pelayanan di Kecamatan Ujung Pandang itu sangat minim. Bahkan sebagian besar dari pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat itu di Kecamatan Ujung Pandang biasanya melalui calo. Oke. Iya. Jadi bukan masyarakatnya langsung. Anggaplah misalnya saya ingin mengurus izin mendirikan bangunan misalnya. Yang datang itu bukan pribadinya saya, tapi ya orang yang suruhan atau apa. Sehingga masyarakat itu yang banyak mendapatkan informasi terkait pelayanan itu bukan masyarakatnya langsung, tetapi calo-calonya. Nah, itu yang kami mau buat satu inovasi sehingga setiap masyarakat itu tetap bisa mendapatkan informasi walaupun dia tidak ke kantor lurah. Kami sudah membuat satu website kecamatan yang bisa diakses siapa saja. Itu berisikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan yang ada di kecamatan, termasuk berita-berita update terkait dengan program yang kami laksanakan. Kemudian nantinya ke depan kami ingin mencoba di website itu bisa terhubung langsung ke pelayanan. Oke. Ya, jadi masyarakat tinggal membuka website itu, ya memilih jenis layanan apa yang ingin mereka ajukan, tinggal klik di situ, masukkan dokumen-dokumennya, nanti jadi baru diinfokan. Mudah-mudahan nanti bisa, kalau misalnya jadi kita tinggal antarkan ke rumahnya, sehingga lebih memudahkan. Karena kami paham bahwa di kecamatan perkotaan seperti kami itu, ya mobilitas masyarakatnya tinggi, iya tinggi. Saya yakin kalau seperti Mbak Vio, kalau misalnya punya kerjaan tapi mau ngurus sesuatu di situ, nanti aja itu ya, betul, Pak. kerjaan saya lebih penting. Muncullah pertanyaan ini, Pak, kan menjadi pertanyaan mungkin bagi masyarakat yang sedang menonton juga, bagaimana sih kalau misalnya ada urusan atau surat-surat yang mau diurus, sedangkan kita mungkin punya kendala nih, Pak. Mungkin apakah seperti yang dijelaskan bahwa sudah ada website yang disediakan oleh Kecamatan Ujung Pandang itu sendiri untuk dapat diakses ya, Pak. Dan tentunya akan terus dikembangkan nih, Pak. Akan dikembangkan. Siap, pastinya. Pak, terkait tema hari ini nih, mungkin kita agak mundur sedikit nih. Bagaimana sih kondisi perekonomian pada masyarakat Kecamatan Ujung Pandang itu sendiri pada saat pandemi nih, dan juga transisi menuju endemi seperti sekarang ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau pada saat pandemi itu betul-betul terasa ya, Mbak, karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada saat pandemi. Kami lihat itu, kami lihat betul itu. Bahkan karena di wilayah kami itu banyak tempat-tempat tempat-tempat sosial ya, tempat-tempat berkumpul. Taman Macan kami punya, Karebosi kami punya, Anjungan Pantai Losari kami punya. Di beberapa tempat tempat-tempat itu sepi. Pada saat pandemi itu sepi sekali. Yang tadinya banyak aktivitas perekonomian di situ, orang berjualan, orang membeli di situ. Pada saat pandemi itu sepi. Kemudian beberapa pangkalan-pangkalan ojek di sekitar wilayah kami yang tadinya ramai, tiba-tiba sepi pada saat pandemi. Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah sudah mulai membaik, bahkan di kantor itu untuk izin-izin pelaksanaan event dalam satu minggu itu banyak sekali event-event, karena kalau untuk melaksanakan satu event itu harus memiliki izin dari Satgas Covid. Kebetulan di kecamatan camat selaku ketua Satgas Covid, jadi setiap event itu harus bersurat dulu. Nah sekarang itu jumlah event di Kecamatan Ujung Pandang dalam satu minggu itu pasti ada event-event. Nah kalau banyak event berarti banyak kunjungan. Kalau banyak kunjungan berarti potensi berjualan semakin banyak. Kalau potensi berjualan meningkat berarti perekonomian bisa meningkat. Saya kira sekarang sudah mulai membaik. Mulai menata kembali ya, Pak. Pak, terkait kan tadi dikatakan bahwa wilayah Kecamatan Ujung Pandang ini kan bisa dikatakan luas dan juga merupakan center. Seperti yang diketahui bahwa mungkin ada kegiatan-kegiatan Car Free Day. Yang sudah berlangsung hingga saat ini di mana, Pak? Sekarang kami sudah mulai aktifkan lagi Car Free Day bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Car Free Day di Jalan Sudirman sudah mulai beroperasi kembali.
Bahkan di minggu pertama itu kami aktifkan Car Free Day, beberapa komunitas sudah mengajukan pelaksanaan kegiatan senam bersama atau mungkin gerak jalan santai dan segala macam itu sudah banyak dilaksanakan. Bahkan pedagang-pedagang juga sudah mulai bermunculan di situ. Ya, mudah-mudahan dengan dibukanya kembali Car Free Day, yang tadinya waktu pandemi kan sempat ditutup. Iya, tidak boleh ada kegiatan. Sekarang kami sudah membuka kembali. Mudah-mudahan dengan dibukanya kembali Car Free Day ini ya paling tidak berdampak lah terhadap pemulihan ekonomi. Iya, siap Pak. Untuk saat ini yang dibuka ini hanya di Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman, ya. Berarti yang di Losari belum ya Pak? Ya, belum. Oke. Belum. Mungkin bisa ditunggu hingga kapan nih Pak? Menjadi pertanyaan nih pastinya. Kalau itu tetap kami, karena yang menentukan dibukanya Car Free Day itu kan bukan di satu pihak saja, ya, bukan di kami kecamatan saja, tapi ada banyak dinas yang perlu kajian di situ, apakah sudah layak untuk dibuka, karena biar bagaimanapun kan COVID belum menghilang. Betul. Dari ya, COVID masih mulai melandai, ya, masih, tapi belum hilang. Bahkan sekarang ada varian baru lagi, ya. Nanti kalau misalnya hasil kajian dari beberapa dinas, termasuk Dinas Perhubungan dan kami di kecamatan sudah dianggap layak untuk dibuka kembali, ya pasti akan kami buka. Paling tidak untuk saat ini yang sudah dibuka ini ada di Jenderal Sudirman dulu ya Pak, untuk membantu bagaimana pemulihan ekonomi di kecamatan, khususnya Kecamatan Ujung Pandang ini mulai meningkat dan juga membaik atau bisa dikatakan stabil ya Pak. Pak, mungkin kita akan bertanya atau mungkin Vio mau bertanya pertanyaan terkait yang lebih personal nih Pak. Bagaimana sih atau apa sih tantangan yang dirasakan oleh Bapak Camat ini, Pak Cali ini dalam memimpin Kecamatan Ujung Pandang ini sendiri Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih apa yang menjadi unek-unek serta tantangan Pak? Tantangannya itu ya pasti yang pertama, kalau kami tidak bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena standar keinginan masyarakat itu sebenarnya sampai semakin hari itu semakin meningkat, iya, semakin meningkat, ekspektasinya ya Pak. Standar itu ekspektasinya ya semakin hari semakin tinggi. Sedangkan kami di pemerintahan itu kan ya tidak bisa serta-merta ya. Kami pasti ada jalur koordinasi ya Pak. Itu yang berat yang kami rasa, karena kami sebenarnya ingin memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat, tapi ya keterbatasan kami selaku pemerintah, kami juga punya keterbatasan. Itu yang menjadi tantangan kami. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi tantangannya ya karena kami selaku camat di usia yang masih cukup terbilang muda ya. Ya, terbilang muda dibandingkan senior-senior kami yang lain. Ya mungkin tantangannya kami jauh lebih beda karena beban kami lebih tinggi. Kami diberikan jabatan di usia 30-an oleh Bapak Wali Kota, berarti penilaiannya orang ya, kamu jadi camat di usia muda, harusnya kamu ini betul-betul hebat. Ya, karena banyak yang lebih senior, tapi kenapa kamu yang dipilih yang muda ya? Berarti kami punya beban untuk menunjukkan bahwa kami ini memang betul-betul bisa. Ya, standar kami harus lebih tinggi dibanding yang sudah ada. Iya, senior-senior kami. Atau yang pada umumnya yang mungkin di usia 40-an menjadi camat ya Pak. Tapi bisa dibilang Bapak Cali ini menjabat sebagai camat di usia 30-an. Ya, itu yang menjadi beban kami karena kami disetarakan dengan yang senior-senior walaupun umur kami masih muda. Berarti kami harus menunjukkan bahwa kami bisa lebih daripada senior. Lebih unggul ya Pak. Iya, bebannya kami lebih berat. Iya, siap Pak. Jadi ada 2 poin yang menjadi tantangan dari Bapak Cali ini sendiri ya Pak. Pak, berbicara mengenai umur, masih bisa dibilang 30-an itu terbilang muda, sangat muda ya Pak. Apa sih target kedepannya dari seorang Pak Cali ini sebagai camat? Apakah mungkin nantinya mau ke arah mana? Apalagi kalau dibilang kan masih muda nih Pak. Kalau saya begitu aja Mbak, saya ngalir aja, ngalir aja. Di mana pimpinan memberikan amanah kepada kami, ya di situ kami mengabdi. Siap. Itu saja. Jadi untuk saat ini masih mengikuti aliran ya Pak, aliran air kemana dibawanya, dan disitulah
berhenti, Iya, gitu ya benar. Pak. Oke, siap Pak. Pak, mungkin terakhir nih sebelum memberi ucapan hari ulang tahun buat Kota Makassar, apa sih harapan atau closing statement yang bisa diberikan dari Pak Cali selaku camat, atau juga mungkin ada imbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ujung Pandang? Ujung Pandang, silakan. Sini ya. Siap, sini Oke. Pak. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa masyarakat kami yang ada di Kecamatan Ujung Pandang bisa bersinergi dengan kami pemerintah di kecamatan untuk bagaimana sama-sama kita mensukseskan program pemerintah yang telah dilaksanakan di wilayah kita. Utamanya yang sangat gencar-gencarnya kami laksanakan sekarang adalah lorong wisata. Kami harap bahwa setiap elemen masyarakat yang ada di lorong bisa bahu-membahu membuat wilayah kita menjadi lebih baik, bisa lebih menghasilkan, dan bisa lebih dipromosikan keluar untuk bisa menjadi kunjungan dari masyarakat luar, sehingga dampaknya itu bisa dirasakan sendiri oleh masyarakat yang ada di Iya, lorong. siap. Jadi pada intinya imbauan yang bisa diberikan oleh Bapak Cali ini buat masyarakat yang ada di khususnya di Kecamatan Ujung Pandang untuk bagaimana mengupayakan potensi-potensi yang ada di kecamatan itu Dan sendiri bersinergi dengan dan pemerintah. bersinergi dengan pemerintah kota Iya, nih Pak. iya. Pak, terakhir nih mohon kesediaannya untuk Bapak Cali selaku camat dari Kecamatan Ujung Pandang untuk mengucapkan selamat hari jadi buat Kota Makassar yang ke-415 serta harapannya. Silakan Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrial Samsuri, Camat Ujung Pandang, mengucapkan selamat hari jadi kotaku yang tercinta, Kota Makassar ke-415 di usia yang sudah cukup lama ini, sudah cukup panjang ini, sudah berbagai macam torehan-torehan prestasi, sudah berbagai macam torehan sejarah yang telah kita perbuat di Kota Makassar. Mudah-mudahan dengan hari jadi ke-415 ini bisa membuat Kota Makassar kita jauh lebih baik daripada sebelumnya, bisa jauh lebih membanggakan, kotanya aman, kotanya nyaman, masyarakatnya damai, masyarakatnya sejahtera, dan semua yang hadir di Kota Makassar, masyarakat luar yang hadir di Kota Makassar bisa membawa nama baik, bisa membawa cerita baik pada saat mereka pulang ke kampungnya, bahwa Makassar itu adalah kota yang layak kita kunjungi. Makassar itu adalah kota yang sangat bagus dan sangat menarik untuk dikunjungi. Saya kira itu. Siap, luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus yang meriah buat Pak Cali pada hari ini. Dan tentunya kita juga semua ini kalangan, tentunya masyarakat Kota Makassar, tentunya bagaimana juga mengaminkan doa dan harapan dari Pak Cali yang sudah disebutkan tadi. Dan juga saya sendiri Pak mengucapkan terima kasih banyak karena sudah Pak Cali ini sudah mau menyempatkan waktunya hadir langsung di studio Tribun Timur di sela-sela kesibukan yang ada nih Pak. Dan juga tentunya sudah mau berbagi informasi, edukasi serta pengalaman bagaimana memimpin wilayah kecamatan yang ada di Kota Makassar. Siap Pak. Dan juga buat Tribuners jangan lupa untuk menyaksikan program podcast series lainnya dan juga program Tribun Timur lainnya. Saya Firna Jaretno mewakili narasumber serta tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.